Kita mulai nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, dan kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Salam dan sholawat mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua. Untuk mewujudkan itu, mari kita menyampaikan hamdalah dan sholawat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum memulai kajian, saya minta keridhoannya untuk membaca 4 rangkaian doa. 4 rangkaian doa itu terdiri dari ta'awudz, basmalah, sholawat Nabi, dan membaca umul kitab Al-Fatihah. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rahman, kami sarana. Amin, amin ya Rabbal. Nggih. Ya saya ini kok agak putus-putus. Ya. tes sambut. Ini pertemuan ketiga. Nggih, pertemuan ketiga Pak Fiti. Nggih. Berarti ini pertemuan yang ketiga kali itu masuk materi sabar. Yang mana materi sabar itu adalah menjadi salah satu dari pertolongan Allah, di mana pertolongan Allah itu Allah sudah menjanjikan di surat Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini kan biasa sudah didengar tuh? Sudah biasa baca? Tapi sudah pernah benar-benar dipraktekkan atau cuman hanya sebatas baca? Sebatas baca. Sama halnya ketika Bapak Ibu itu punya televisi baru gitu, lalu biasanya di dalam kardus itu apakah cuma televisi saja atau ada buku petunjuknya? Ada buku petunjuk atau panduannya ya toh? Kalau buku panduannya itu hanya dibaca, tidak dipraktekkan sesuai dengan buku panduannya, TV itu akan hidup dengan semestinya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak dipraktekkan, maka tidak sesuai kan gitu tuh dengan petunjuknya atau panduannya. Bapak Ibu sudah berapa lama ini baca Al-Quran? Berapa kali kira-kira sudah sampai khatam Al-Quran? Nah, kan sama tuh baca berulang-ulang sampai ada yang hafal tapi tidak dipraktekkan. Kira-kira ujungnya itu sesuai dengan pedomannya atau petunjuknya nanti dalam hidup atau tidak? Kayak TV itu. Nah inilah kenapa lalu kita masih timbul khawatir. Khatam sudah berkali-kali, bahkan ada yang sudah hafiz Quran, tapi dalam menjalani hidup masih ada khawatir, masih sedih, masih bingung. Itu sama halnya kita baca buku pedoman TV tapi tidak dipraktekkan, hanya dibaca saja, maka belum tentu nanti TV itu akan hidup sesuai dengan fungsinya. Padahal fungsi Al-Quran itu apa? Petunjuk atau pedoman. Tujuannya untuk apa? Keselamatan. Nah, tujuannya keselamatan dan lain-lain tuh. Ada Al-Quran namanya petunjuk. Allah itu menciptakan manusia itu dibiarkan saja atau dikasih petunjuk? Petunjuknya apa? Nah, kalau ada manusia yang tidak mengikuti petunjuk itu nanti jadi fungsinya sesuai dengan keinginannya Allah enggak? Nah itu mau diteruskan. Maka kita itu mentadaburi Al-Quran itu ya benar-benar dipraktekkan. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Siapa yang ngendika tadi? Allah. Terhadap siapa? Manusia. Semua manusia atau ada pengecualian itu? Manusia. Orang beriman ya tidak. Nah, ada pengecualian. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Bapak Ibu sudah beriman? Nah, itulah petunjuknya tuh. Kan, hai orang-orang yang beriman. Allah ngendika begitu. Mohonlah pertolongan kepada Allah, kepadaku, kan gitu Allah tuh. Dengan sabar dan sholat. Lalu ada makhluk yang bilang, masa sih itu kira-kira itu orang wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Yang di eyel itu tadi siapa berarti? Allah. Nah kira-kira hebat mana kita sama Allah itu? Masih mau seperti itu? Kan kadang kita jadi kurang ajar sama Allah. Ketika kita itu ada Allah menyampaikan begitu, lalu kita masa sih? Loh, ini kita itu lagi berkomunikasi sama Allah. Allah yang menyampaikan, lah kamu ini makhlukku, ciptaanku kok masih ngeyel, dikasih petunjuk. Kan begitu tuh? Nah, seharusnya kalau manusia yang beriman itu langsung melaksanakan atau perlu mikir-mikir? Langsung. Kenapa kok mau langsung melaksanakan? Karena yakin itu petunjuk dari Allah pasti benar. Kalau belum yakin berarti kemungkinan masih ragu-ragu dengan Allah enggak? Bapak Ibu masih ada yang ragu-ragu atau sudah yakin? Pertanyaannya, hari ini masih ada yang khawatir dan sedih atas hidupnya atau belum? Atau sudah semuanya yakin dengan hidupnya, tenang-tenang saja? Hah?
Insya Allah yakin kan gitu toh. Saya ulas kemarin kenapa harus seperti itu, karena ciri-ciri orang beriman itu tidak ada rasa khawatir dan bersedih hati. Di surat 10 surat Yunus ayat 62 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Alla inna awaliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu yang tidak ada rasa takut dan bersedih hati? Di surat 63-nya dibaca, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Maka orang-orang yang beriman itu boleh nggak ada rasa khawatir maupun tidak bersedih hati? Kenapa kok tidak boleh? Kalau khawatir juga sudah tidak beriman lagi. Nah, karena orang yang yang khawatir atau bersedih itu maka belum yakin dengan janji-janji Allah. Padahal Allah sudah menjamin rezeki, benar kan? Allah sudah mengukur kemampuan kita semuanya. Tapi kita masih ada yang khawatir, berarti kan ada yang belum yakin dengan janji-janji Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Pertanyaannya selanjutnya, masih ada yang perlu dipertanyakan janji-janji Allah? Maha Agung, Maha Anu, Asmaul Husna itu kira-kira ada yang masih perlu dipertanyakan enggak dari 99 Asmaul Husna? Ya. Misalnya Maha Pemberi Rezeki, masa sih saya nyatanya nggak bisa kok, utang nggak lunas-lunas kok, nggak dapat rezeki kok. Ada nggak yang masih nanya begitu? Saya urai ini pelan-pelan nanti. Kadang. Pertanyaannya, kalau misalnya hutang kita 10 miliar, ya toh, ini harus nanti ada ilmu syukur. Tapi saya ulas sedikit saja. Ada yang hutangnya 10 miliar. Kira-kira kalau saya bilang tangan Bapak Ibu saya nilai 1 miliar, tak potong boleh nggak? Lebih berharga mana tangan dengan uang 1 miliarnya? Tangan kanan 1 miliar, tangan kiri 1 miliar, kaki kanan 1 miliar, kaki bawah 1 miliar, mau saya potong satu-satu? Padahal Allah sudah memberi banyak tanpa meminta, masih bilang kita belum dikasih rezeki. Hari ini Bapak Ibu sudah sampai sini, bisa berjalan saja berapa miliar kalau dihitung. Bayangkan orang yang mau pengen bisa jalan karena stroke, dia bisa sampai kemana saja, Amerika dan lain-lain untuk berobat. Berapa miliar yang dia berikan, tapi masih mengeluh bilang tidak dapat kasih rezeki dari Allah. Nah, itulah manusia. Saya lebih baik hutang 10 miliar tapi saya diberi sehat dan saya bisa ngabdi sholat sama Allah, itu lebih mahal. Nah, ini harus penting, harus saya ingatkan. Kalau tidak nanti kita ngeluh terus, sedih terus, padahal kita mengaku beriman. Berarti beriman itu hanya mengaku atau sudah benar-benar beriman itu? Nah, padahal surga itu untuk orang beriman atau yang mengaku beriman? Nah, ya sudah. Kalau hanya mengaku, orang non muslim pun bisa ngaku-ngaku Islam kok. Bener tuh? Terbukti tuh sekarang banyak tuh itu di medsos itu. Nah, itulah. Ini penting, kalau tidak kita ingatkan, nanti tidak kita itu terjebak. Nah, padahal iman itu adalah pondasi. Apa? Pondasi. Pondasi itu berarti apa? Dasar, ya toh?
Kalau pondasinya rapuh, apapun yang ada di atasnya itu rapuh atau kuat. Kalau rapuh itu rawan hancur atau sebaliknya. Apapun yang ibu lakukan, bapak ibu ibadah, mau sholatnya sunnah difulkan sampai sholat tahajud dan lain-lain dilakukan tiap hari, tapi dasar keimanannya kita rapuh, melakukannya bukan karena Allah, kira-kira jadi ibadah enggak? Saya sholat tapi bukan karena Allah, kira-kira jadi pahala atau tidak? Banyak nggak hari ini masih orang melakukan sholat sunnah dan lain-lain termasuk karena pengen benar-benar terlepas dari semua masalahnya? Banyak nggak? Banyak tuh. Kamu tuh kalau pengen rezekinya lancar, sholat duha, lalu orang itu melakukan sholat duha karena Allah atau karena pengen rezekinya lancar? Berarti itu jadi ibadah atau tidak? Nah itu, kalau nggak diingatkan nanti kita itu terjebak seperti itu terus, melakukannya bukan karena Allah, tapi karena ingin terlepas dari semua masalah-masalah kita. Nah, ini saya ingatkan, orang beriman itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka bersedih hati. Maka bagaimana caranya agar kita tidak takut maupun bersedih hati, atau kita segera bisa jadi orang yang beriman? Kemarin caranya bagaimana? Ada yang ingat atau lupa? Ini sudah dipraktekkan belum? Ini harus dipraktekkan, kalau nggak dipraktekkan nanti nggak tahu. Nah ini saya ingatkan lagi, ini coba, kalau misalnya bapak ibu itu, ini bukan ngaji, maaf banget ya, ini saya sharing, jangan ngaji itu hanya sebatas ngaji kuping lalu pulang cuman nginget-inget kajiannya sebentar, tidak dipraktekkan, besok lupa, lalu besok ngaji lagi terus. Kalau kayak gitu nanti nggak bisa paham bagaimana Allah itu. Yang kami ajarkan di sini yaitu sebenarnya kajian kami itu adalah kajian praktek, sehingga bapak ibu itu merasakan betul bagaimana orang beriman itu tidak ada rasa takut dan khawatir sekalipun banyak masalah yang kita hadapi. Nah, kalau enggak nanti enggak tahu. Ini saya pakai contoh simpel dulu. Misalnya begini, bapak ibu tahu enggak gula itu rasanya apa? Manis. Tahu manis itu karena sudah pernah merasakan atau cuma melihat? Pernah merasakan. Kalau misalnya garam itu tahu nggak rasanya apa? Tahu. Kenapa bisa tahu? Karena sudah bisa merasakan. Kan gitu toh? Berarti kan harus ada upaya untuk dicoba tuh, dipraktekkan tuh, baru tahu. Kalau misalnya tidak dipraktekkan, sama-sama garam lembut sama gula lembut, sama-sama putih enggak warnanya? Lalu bapak ibu belum pernah nyoba, kira-kira bisa salah atau pasti benar kalau disuruhnya yang gula mana? Bisa salah. Kenapa kok bisa salah? Karena belum pernah mencoba. Nah, kenapa ini penting? Kajian kita itu harus benar-benar dipraktekkan sehingga kita tahu rasanya bagaimana. Kalau kami ini misalnya dalam ngaji ini diminta bapak ibu untuk mempraktekkan iman, itu sebenarnya boleh atau tidak? Sangat boleh. Atau sesat ini? Tidak sesat toh? Tidak. Nah itu makanya praktekkan, kalau tidak nanti tidak paham-paham.
rasanya bahagia itu seperti apa gitu tuh harus dipraktekkan. Kalau enggak nanti terjebak. Ini pertanyaan coba, Bapak Ibu tahu nggak bahagia itu? Bahagia adalah, Pak mesti bingung, nggak ngerti jawabannya. Tenang. Nah itu tenang, tidak sedih dan lain-lain tuh. Kalau orang yang sudah mencapai bahagia, ya sudah tahu rasanya. Rasanya bagaimana? Ya tidak sedih, tidak khawatir, seneng-seneng aja kan gitu kan? Padahal Bapak Ibu kalau saya tanya, Bapak Ibu itu pengen bahagia atau pengen tidak bahagia? Bahagia. Tapi nggak ngerti bahagia itu apa gitu kan, lucu tak? Sesuatu yang mau dicapai tapi tidak tahu. Kira-kira lucu nggak? Nah siapa itu yang lucu itu? Nah ini sesuatu yang pengen kita capai tapi kita tidak tahu. Maka kira-kira bisa salah atau pasti benar dalam menjalani? Nah itu. Nah kajian kita ini adalah untuk mencapai ke sana, bahagia dunia dan akhirat. Nanti materinya masih panjang sampai ternyata nanti 7 ilmu penjernih hati itu yaitu adalah jalan untuk mengenal Allah. Ini adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu jalan untuk mengenal Allah. Melalui apa? Oh kalau beriman itu seperti ini. Oh saya yakin kalau hidup saya ini sudah dijamin sama Allah, rezekinya dijamin, saya nggak perlu khawatir. Berarti kalau seperti itu, kira-kira orang itu sudah mulai mengenal Allah belum? Ya toh? Sudah mengenal. Misal ini di sini ada Pak Budi, katakanlah rumahnya sini. Kalau saya sudah mengenal Pak Budi, saya bertamu di sini, saya sudah kenal. Oh nanti pasti dikasih minum, kan gitu kan? Sudah tahu Pak Budi itu biasanya kalau saya datang saya disiapkan minum. Sudah tahu nanti pas sholat asar atau maghrib zuhur nanti akan dikasih makan gitu loh. Jadi tenang-tenang saja dalam bertamu. Tapi kalau belum kenal, kira-kira masih mikir-mikir dikasih minum atau tidak? Nah itu. Kenapa? Karena belum kenal. Padahal kita ini sudah mengaku Islam, ya kan? Benar nggak? Mengaku kenal Allah, tapi belum paham apa yang namanya khawatir dan bersedih hati. Orang beriman itu kira-kira jadi kenal atau belum? Lucu nggak kalau kita belum kenal lalu kita melakukan ibadah yang diminta Allah? Kira-kira ibadahnya bisa salah-salah atau tidak? Nah ini penting kalau enggak. Nanti kita terjebak terus, cuman muter-muter aja dalam beribadah, tidak paham dan kenal sama Allah, sampai nanti kita tua diambil. Ini harus kita urai pelan-pelan. Nah, pelajaran kemarin yaitu bagaimana caranya kita agar cepat beriman, kan gitu kan? Pelajarannya bagaimana kemarin? Ada yang masih ingat tadi? Iman itu letaknya ya kira-kira di akal atau di keyakinan hati? Di keyakinan, benar? Berarti kalau misalnya terkait dengan keimanan itu kok masih mikir-mikir, berarti dia pakai alat yang benar atau salah? Kalau pakai alat yang salah, itu kira-kira hasilnya jadi salah atau benar? Nah, saya tanya ini, kemarin saya kasih contoh. Saya ingatkan lagi. Misal saya tanya begini, 1 ditambah 1 sama dengan 2, percaya atau tidak? Kenapa kok bisa percaya? Karena masih masuk logika, ya toh? Sekarang yang kedua, 10 akar
10 akar 10 dikalikan 2 dibagi 3 dikalikan tangan 5 hasilnya 6. Percaya atau tidak? Percaya. Kenapa percaya? Keyakinan. Nah, sesuatu yang sudah di luar akal, maka gunakanlah keyakinan. Bapak Ibu tahu nggak besok itu kira-kira akan dapat rezeki atau tidak? Dapat uang atau tidak? Hah? Kira-kira tahu nggak besok ada dapat uang atau tidak? Jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Maka gunakan keyakinan, besok saya dapat, yakin Allah memberi rezeki. Besok jatuh tempo membayar angsuran, oh saya yakin kalau Allah nolong besok selesai. Jangan lalu pakai logika, sesuatu yang tidak tahu dipikir kira-kira lucu atau tidak itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu itu masih sama seperti itu atau sudah tidak? Ini saya buktikan, misal tanggal 30 jatuh tempo untuk melunasi. Hari ini tanggal 13 belum punya uang sama sekali. Kira-kira yang dilakukan Bapak Ibu biasanya mikir bagaimana caranya atau langsung yakin besok bisa ngelunasi? Biasanya faktanya pusing atau tidak? Pusing itu karena efek dari kebanyakan mikir atau yakin? Nah, berarti alatnya yang digunakan benar atau salah? Kalau salah, kira-kira hasilnya pasti salah atau pasti benar? Pasti salah. Kalau sudah tahu pasti salah, mau terus-teruskan atau tidak? Ya sudah, gunakan keyakinan. Wong kita tidak pernah tahu besok yang terjadi mau apa. Sekalipun rumahnya disegel, ditulis hari besok, kalau enggak nanti oh besok kalau Allah nolong, kun fayakun bisa kok. Detik itu juga kok. Allah menciptakan langit dan bumi, semua seisinya itu tidak pakai proses, tinggal kun fayakun. Maka jadilah. Percaya tidak? Lalu kalau kita punya utang 10 miliar kun fayakun Allah itu kecil apa enggak buat Allah? Nah kalau kecil perlu khawatir enggak? Yakin? Nah tidaknya kalau guyang-guyu masalahnya. Saya tahu ini. Nah maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, wajar enggak Allah memberi kesempatan dulu? Kalau ragu-ragu, nih saya contohkan, misal saya mau minta tolong Mas Arif, ya toh? Mas Arif itu punya uang, orang terkaya di Temanggung, kan misalnya begitu toh? Lalu saya itu mau minta tolong ke Mas Arif, tak lihat orangnya kok kayaknya nggak punya uang ini, misalnya gitu, saya ragu-ragu. Lalu saya datang ke Pak Arif, Mas Arif, saya butuh uang 1 juta. Tapi kok saya lihat kayaknya nggak punya uang Mas Arif itu. Misalnya begitu. Kira-kira Mas Arif itu langsung mau memberi atau ya sudah coba kamu cari lainnya dulu gitu. Mas Arif, kenapa dasarnya kok suruh nyari lainnya dulu? Karena belum percaya, kan gitu kan? Belum yakin kalau Mas Arif orang kaya, kan gitu? Bener nggak? Berarti ngasih kesempatan dulu nggak? Kalau sudah sampai mentok, nanti Mas balik lagi ke Mas Arif tuh paling saya tuh, Mas Arif ternyata bener ya, cuman jenengan tok sindidite. Nah, kan begitu tuh? Itu manusia. Tentu Allah tidak sama seperti itu. Cuman kalau dipakai logika kita mikir, kita ragu dengan Allah, kira-kira Allah nanti akan memberi kesempatan dulu nggak kita untuk nyari pertolongan selain Allah?
Kan dibiarkan dulu tuh sampai akhirnya mentok tuh. Anek mentok ya apa sing akan disampaikan dia? Ya Allah, aku wis mumet ya Allah, tulungan gitu tuh. Nah, berarti wajar nggak Allah langsung bilang, oh berarti kamu sekarang yakin kan gitu tuh? Bapak Ibu itu senang digitukan atau mending di awal langsung yakin saja? Nah, maka nggak usah perlu proses yakin sama janji Allah. Maka secepat itulah Allah nanti akan nolong. Jangan Bapak Ibu mencoba-coba. Kita itu hanya ciptaan Allah yang terkecil. Kok arek nyoba-nyoba Allah yang maha? Berarti orang wajar atau kurang ajar kalau kayak gitu? Nah itu berarti perlu nggak menanyakan lagi sama janji-janji Allah? Lakukan, nggak usah mikir. Ya, karena ini kaitan dengan keyakinan. Iman itu apa tuh? Yakin tuh, percaya itu kan keyakinan sudah. Maka itu menjadi dasar pondasi. Kalau Bapak Ibu itu pondasinya kuat, sudah yakin, ya sudah, pertolongan Allah dekat. Itu karena berdasarkan itu. Nanti dicek, kok Allah belum nolong-nolong ya? Jangan-jangan saya belum yakin 100% Allah itu. Berarti perlu nggak kita itu nekat? Nah, nekat kemana itu? Nah, nekat langsung, nggak usah mikir, nekat dengan janjinya Allah. Nggak usah mikir, nekat itu kan nggak usah mikir tuh, langsung laksanakan. Maka kita masuklah di dalam surat Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman. Oh Pak Arif, Pak Budi yakin sama aku. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Perlu mikir nggak? Hutang 10 miliar, hutang kok ngelunas ini harus pakai sabar sama sholat jadinya? Nggak perlu. Ya nggak perlu mikir, Allah memerintahkan kok pasti terwujud. Petunjuknya itu. Nah, kenapa kok harus kita minta pertolongan kepada Allah? Karena yang menolong Allah. Surat 3 ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Hutangmu mau banyak, sebanyak apapun, kalau Allah nolong selesai nggak? Kun fayakun. Ada orang diancam atau apapun, di penjara atau apapun, kalau Allah menolong kira-kira jadi di penjara atau tidak? Tidak. Gitu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, berarti ngasih kesempatan toh? Itu mau nyari pertolongan lain toh? Nah, tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Nah, kira-kira siapa? Pak Budi bisa nolong kita? Nggak bisa. Secara ikhtiar bisa, tapi yang memutuskan nanti tetap Allah. Begitu harusnya. Itulah nanti ada pelajaran tawakal. Kita itu ikhtiarnya maksimal, hasil itu yang bisa menentukan Allah, bukan kita. Kalau kita bisa menentukan hasil, kira-kira ada orang yang hutang nggak? Nggak ada. Saya hutang, besok saya dapat uang, gitu bisa. Faktanya ada toh, yang hutang toh, berarti nggak ada yang bisa menentukan hasil toh. Nah ini penting. Maka saya ulang-ulang lagi terkait dengan namanya iman. Ini menjadi pondasi awal. Maka apa yang harus dilakukan? Caranya nekat yakin sama Allah. Ya, kalau nekat yakin itu perlu mikir nggak? Tidak.
Berarti kalau masih mikir-mikir, kira-kira masih mempertanyakan Allah atau tidak? Masih Berani masih mempertanyakan Allah? Nah, jadi orang wajar atau tidak wajar ini? Atau kurang ajar itu kalau mempertanyakan Allah? Disentil mati kita itu kalau Allah sama. Kalau kurang ajar sentil itu mati. Ya tuh. Nah, maka kita udahlah jadi orang wajar saja kita itu. Bapak Ibu itu pengen jadi orang wajar nggak tuh? Pengen tuh wajar tuh? Ya sudah, yakin saja sama Allah. Kita itu mau ke mau ke sini Maron, itu butuh proses nyalakan motor, ya tak? Jalan kan butuh proses tuh. Ya, tapi tujuannya itu, ketujuan titiknya itu di yang tempat dituju atau tidak kalau proses. Nah, maka ya wajar butuh proses. Cuman ya jangan terus-terusan kita khawatir terus. Besok khawatir terus berarti proses enggak itu? Enggak, ningkat lah. Sekarang masih khawatir. Oh, besok jangan khawatir lah. Gantian lah. Besok saya yakin, kan gitu tuh. Kalau misalnya masih proses lagi, masih kadang khawatir, kadang tidak, ya besok ningkat lagi, itulah nambah. Jadi hadis Rasulullah, hari ini lebih baik dari hari kemarin itu adalah proses menuju ke tempat yang kita tuju. Gitu ya. Jangan lalu sudah umur dulu waktu umur 20 tahun itu kita masih khawatir, masih sedih. Umur 30 tahun masih sama lagi, 40 tahun sama lagi, 50 tahun, 60 tahun masih sama lagi. Itu kira-kira cuman mutar-muter saja kayak gitu atau Nggak ada peningkatan? enggak ada peningkatan. Maka kita ini itu ayo belajar untuk bercermin. Oh, seluruh hidup saya umurnya 43 tahun. Oh, dulu mundur ke belakang saya itu khawatir terus setiap hari. Apalagi tambah punya keluarga, anaknya tambah besar, tambah khawatir malahan. Ya bener gak? Hidupnya kan tambah khawatir tuh malahan. Tambah umur itu tambah khawatir atau tambah seneng? Faktanya ini. Faktanya itu biasanya tambah khawatir tuh. Nah, kalau itu diteruskan tambah umur berarti tambah khawatir enggak itu? Lah, kalau itu diteruskan terus kayak gitu ya enggak ketemu-temu toh bahagia itu. Padahal kita itu pengen bahagia enggak? Nah, kalau pengen bahagia itu harusnya semakin hari tambah bahagia, tambah tenang, atau tambah khawatir, tambah khawatir. Nah, selama ini kalau ilmunya masih dipakai terus, Bapak Ibu itu kira-kira ilmunya itu menuju ke tambah bahagia atau tambah khawatir? Udah tahu kalau misalnya ilmu itu dipakai terus tambah khawatir kok masih dipertahankan, maka akan ketemu bahagia tidak? Nah itu, ayo coba ganti gitu loh. Ganti ilmu lah, coba ini kok nggak berhasil, saya ganti ilmu ini, kan gitu ta? Nanti ilmu ini tak pakai kok malah tambah seneng, tambah bahagia. Oh, mungkin ini cocok, ujungnya nanti bahagia. Gitu. Berapa kali Bapak Ibu ngaji? Berapa kajian Bapak Ibu ikuti? Kira-kira banyak ngaji itu hari-harinya sudah dipraktekkan, tambah khawatir, masih khawatir saja, atau sudah mulai bahagia? Nah itu, kalau sudah bahagia ya sudah benar, teruskan saja ilmunya itu. Tapi kalau ilmunya belum, ya ganti gitu loh. Biar kita tidak lalu muter-muter terus. Ngoten nggih? Memang butuh proses, tapi tiap hari yang dilakukan ya nambah lah. Kalau bangun tidur, lalu biasanya langsung deg-degan inget tanggal, ya tahu kan, khawatir tahu itu. Besok bangun tidur langsung bersyukur, alhamdulillah bisa melek. Lumayanlah, aku wis ora khawatir dulu, kan gitu toh. Ya, tapi butuh proses, nggak apa-apa. Cuman tambah hari, tambah semakin yakin. Kalau orang sudah yakin, nggak banyak mikir, sudah tiap hari hanya cuman keyakinan saja, maka tidak khawatir dan bersedih hati. Itulah wali-wali Allah. Nggih.
Ada pertanyaan lain lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku amat pedih. Ada pilihan selain bersyukur tidak? Ada. Hah? Ada. Kalau tidak bersyukur maka akan Azabnya semakin pedih. Bapak Ibu pengen diazab atau pengen diberi nikmat? Kalau diberi nikmat harusnya itu pandai bersyukur atau sebaliknya mengeluh dan lain-lain. Nah, Bapak tadi sudah disampaikan kok saya banyak diberi nikmat, ya toh? Maka apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak bersyukur. Sudah tidak minta saja diberi apalagi, berarti harus lebih banyak bersyukur. Itu saja Pak. Kalau kira-kira diberi lalu diam saja itu, misal Mas Arif diberi, ya toh, sama saya, lalu Mas Arif itu hanya diam saja, kira-kira Mas Arif itu orang wajar atau tidak wajar? Kalau yang wajar itu kalau diberi harusnya bagaimana? Terima kasih, ya toh? Itulah menghormati. Kan gitu kan? Nah, maka apalagi kok diberi terus tanpa minta, harusnya lebih banyak bersyukurnya atau cuman diam saja? Banyak bersyukurnya. Nah, gitu saja ya Pak. Jadi apalagi belum minta dikasih. Oh ya sudah, perbanyak bersyukur. Maka kan gitu toh, niscaya aku akan menambah nikmat, akan diberi nikmat terus ketika orang yang banyak bersyukur. Nah, gitu. Ayat itu Ustaz. 14 ayat 7 Surat Ibrahim ayat 7. Nanti ada pelajaran juga terkait dengan bersyukur. Di 7 ilmu penjernih hati salah satunya itu. Begitu Pak. Yes. Jadi jangan diam saja kalau diberi apalagi. Harus kita bersyukur. Kalau bersyukur itu ke Allah tuh harusnya mengucapnya apa? Alhamdulillah. Hanya mulut atau benar-benar dari hati? Ya toh? Coba kalau saya memberi Mas Arif, lalu Mas Arif cuma mulut atau matur nuwun Mas? Nah, itu kira-kira hormat tidak? Nah, sembrono, ya toh? Tapi nek matur nuwun nggawa ati kira-kira rasanya matur nuwun iki rasane kaya ngapa kan bisa toh dicontohkan toh? Matur nuwun Mas, kan gitu toh? Nah, kalau sama Allah kira-kira bersyukurnya itu hanya cukup mengucap saja atau ada ada ibadah lain yang untuk bersyukur? Apa itu? Sujud syukur, ya toh? Berapa banyak kita sudah melakukan sujud syukur? Bisa dihitung nggak? 10, 20 atau sudah tidak terhitung? Oh, nggak lebih dari 10. Paling nek dikei sing gede kayak wae sujud syukur. Menang badminton kayak sujud syukur, ya toh? Padahal sudah banyak nggak kita diberi? Meripat ini bisa melek itu berapa miliar nih? Nah, sudah disyukuri belum? Nah, kita itu orang wajar atau tidak wajar? Nah, sudah, kita itu banyak kurang ajarnya sama Allah, tapi pengen ditolong Allah itu lan lucu kan? Wajar nggak kalau kita belum ditolong-tolong? Sujud syukur itu boleh toh kapanpun toh? Perlu waktu nggak? Enggak toh? Kalau sholat tahajud itu ada waktunya, toh kudu malam tahajud. Apalagi yang utama sepertiga malam. Kalau sujud syukur kapanpun boleh kan? Nah, seharusnya kita banyak kali kan? Seharusnya banyak kali nggak sujud syukur?
Nah itu sudah. Besok pelajaran yang syukur itu. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam proses kita untuk menuju ke arah nikah, dalam yakin kita kan untuk melepas dari rasa kekhawatiran. Namun pada saat kita melaksanakan proses nikahnya itu menjadikan kita dikhawatirkan oleh orang lain, misalkan orang tua, itu bagaimana? Sedangkan kita harus birrul walidain. Oh, ini pertanyaannya, kira-kira kalau misalnya disuruh nekat tadi, itu nekatnya itu fisik atau sikap? Sikap toh. Sikap itu kan berarti tidak ada hubungannya dengan fisik toh? Nah, orang tua itu kalau misalnya anaknya yakin sama Allah, saya sikap Pak, saya yakin janjinya Allah, besok ditolong, saya tetap hari ini ikhtiar semaksimal mungkin bekerja dan lain-lain. Itu kira-kira ada orang tua yang nolak atau tidak? Kita gini kan, kita ingin masalah riba ya. Kita membuat usaha tapi kita hidup sudah, kita nggak mau utang sama bank, itu dikhawatirkan sama orang tua. Akhirnya kena orang utang bank, aku usaha mungkin. Nah seperti itu. Karena kita ingin menuju ke tingkatan apa? Kita akan menuju ke keyakinan apa? Ke tingkat yakin ya bahwa Allah akan memberi. Nah, sedangkan ada kekhawatiran, mungkin bukan saya rasakan, mungkin yang lain juga rasakan. Itu akhirnya utang terus usaha mungkin. Nah, seperti itu. Kan pengen hijrah tuh yang penting itu. Nah, hijrah itu sikap atau dulu. Ini kalau enggak nanti enggak terjebak. Ini saya diajari Pak Guru. Surat 4 ayat 100 kemarin sudah tak sampaikan. Nih. Ini kan hijrah dari riba mau ke tidak riba karena yakin atas dari Al-Qur'an. Kan gitu tuh? Nah, Surat An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Maka kalau orang hijrah itu kan berpindah, ya toh? Dari A ke B. Berpindahnya itu sikap atau tempat? Sikap. Ya toh? Dari tadinya riba, saya menentukan saya tidak riba karena di Al-Qur'an Allah melaknat. Kan gitu toh? Itu orang-orang. Ya sudah, saya nekat untuk berhijrah tidak riba. Kan begitu dulu. Lalu orang tua bilang, ya dikasih pengertian, Pak, saya mencoba itu kok malah jatuhnya banyak hutang ya Pak, harus saya hentikan. Kan gitu saja toh. Jangan lalu bapak ibu ngeluarin dalil perang nanti sama bapak ibunya yang belum paham. Biasanya kan begitu toh. Saya dulu gitu, ya ikuti ongge, kan gitu toh. Kamu tuh ya tetap harus pakai bank ongge, kan sikap. Kamu sekarang berangkat ke bank itu, bapak ada teman orang bank, oh iya datang saja. Sampai situ wah Pak kok ditolak, apa-apa tuh? Emang kenapa kalau kayak gitu? Kan nggak apa-apa tuh. Sampai sana cuma ngobrol, sudah ketemu sudah, boleh toh? Nah kayak gitu, jangan lalu kita itu malah pengen hijrah tapi bener-bener menyakiti orang tua gitu loh. Hijrah itu adalah sikap. Nah sikap itu dimulai dari diri kita. Oh saya tadinya perilakunya A, oh menjadi B gitu. Itu sikap. Oh mulai saat ini ya Allah saya hijrah di jalanmu, saya nekat. Ya sikap. Ngoten ya.
Jangan didebat pakai ayat. Pak, sama saja nanti saya itu berzina sama ibu. Waduh, ayo repot, bapak yang tidak tahu nanti berantem sama bapak. Gitu, jangan. Ini sikap itu kan diantara hanya kita sama Allah toh. Maka niat hijrah itu diumumkan atau kita sama Allah janjinya. Ya sudah, kita saja sama Allah, perbaiki hubungan kita sama Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, jangan berdebat. Bapak kok kayak gitu? Oke, gitu. Itu rasa lakoni kita. Iya, tapi tidak dilakukan kan apa-apa toh? Kalau sudah kejadian, Ya minta maaf karena hijrah kita itu kan yang masih mencicil, masih ngangsur itu kan diperlukan. Nah, sedangkan banyak kasus di situ menggunakan asetnya orang tua. Nah, sedangkan si anak mau hijrah, mau menghentikan, kan macet itu, dimacetkan. Nah, nanti ada muncul surat dan membuat orang tua khawatir. Nah, itu solusinya gimana? Ini pertanyaannya saya mengutip pertanyaan dulu saya terhadap guru saya. Ya, ini sama dulu. Saya mengutip aja. Saya ngomong sama Pak Guru, saya dulu main riba. Lalu saya pengen menghentikan semuanya, menghalalkan segala cara agar saya terbebas dari riba. Gitu dah. Nah, Pak Guru menyampaikan hijrah itu tadi ditanyakan ayatnya disampaikan, hijrah itu sikap atau kira-kira perbuatan berpindah tempat, kan gitu. Sikap. Kalau sikap berarti niat hijrah itu bisa mulai sekarang atau nunggu selesai. Bisa mulai sekarang. Nah, ya toh? Kan menghentikan toh sekarang toh, berarti niatnya hanya terhadap kita dengan Allah atau diumumkan dengan Allah saja. Maka Pak Guru ini nanti bisa bareng-bareng kita mulai. Pak Guru itu lalu membimbing saya, ya sudah sekarang paham ya bahwa hijrah itu sikap, bukan pindah tempat dan lain-lain. Maka mulai sekarang kamu saat ini niat langsung sama Allah. Caranya bagaimana Pak Guru? Ya Allah, mulai saat ini saya hijrah di jalan. Berarti detik itu saya sudah berhijrah enggak? Janjinya sama siapa? Janji Allah. Lalu setelah hijrah saya tetap melakukan pekerjaan yang sama enggak? Sama toh Mas Yanto? Misalnya berdagang tetap dagang nggak? Tetap toh? Tetap toh orang dagangannya pindah toh? Tapi mulailah ketika yang nyicil itu mulailah pelan-pelan saya, ya Allah minta tolong ini, tolong lunasi. Ya Allah tolong usaha saya diberi banyak rezeki sehingga saya bisa segera menutup. Dalam melakukan itu saya sudah hijrah atau belum? Walaupun belum lunas. Nah itu jangan lalu menghalalkan segala cara. Ini maaf banget saya sampaikan itu, karena ini pertanyaan saya ke Pak Guru begitu. Allah itu nggak seperti itu, Nob. Orang juk saklek, amanah rohman rohimnya Allah. Kan sikap menghentikan, besok saya tidak lagi hutang bank, itu sikap. Tapi mulai saat ini saya sudah menghentikan, besok enggak lagi. Ada orang bank datang, saya maaf tidak, gitu saja. Yang terjadi kebanyakan saya dulu gitu, rumahnya bapak saya jual, jadi berantem sama bapak sama ibu. Asetnya bapak ibu saya gadaikan orang lain ben menutup iki. Gitu dulu yang terjadi. Jadi baik nggak hubungan kita sama orang tua? Kalau tidak baik itu orang tua ridho nggak? Kalau nggak ridho Allah ridho nggak?
Nah, kalau Allah nggak ridho, kira-kira kita itu akan dapat ketenangan atau tidak? Nah, sudah tahu tidak kok dilakukan. Oke? Nah, sekarang ini mumpung pas kita menyampaikan ayatnya tadi hijrah, kira-kira mau nggak Bapak Ibu niat hijrah? Sudah pernah nggak janji sama Allah niat hijrah? Sudah pernah? Nah, tolong kalau sudah ya sudah. Niat hijrah itu cuma sekali. Ya Allah, mulai saat ini saya hijrah di jalan. Gitu. Oh, saya kemarin masih khawatir, masih mulai saat ini saya hijrah ya Allah. Saya yakin sama janji Allah. Ya gitu, besok-besok jangan khawatir karena saya dulu sudah hijrah. Janjinya Allah lalu akan memberikan rezeki ya toh yang banyak kalau hidup. Tapi setelah Allah itu barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah, baru niat ya toh berhijrah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya Allah, saya niat hijrah di jalanmu karena Allah itu dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempat yang dituju. Berarti sudah selesai nggak hutangnya tadi? Oh, belum. Maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Berarti surga nggak? Surga. Maka ada dulu sahabat Rasulullah itu yang bunuh-bunuh itu loh, cerita itu Rasulullah pernah ingat nggak? Ada orang yang banyak membunuh orang, lalu pengen hijrah, pengen tobat itu, lalu meninggal di tengah-tengah diukur itu loh. Nah, itu karena niat pengen di jalannya Allah. Gitu. Bisa dipahami nggak ini? Mau nggak hijrah? Ya sudah. Masih perlu khawatir nggak? Apa harusnya? Nekat yakin sama Allah. Perlu mikir? Tidak. Ngoten nggih? Ini belum materi sabar ini. Ini pondasi dulu, saya kuatin dulu ini iman. Kalau tidak nanti daripada kita masuk materi selanjutnya tapi iman masih khawatir, masih kan sulit toh nanti. Ada pertanyaan lain lagi? Ya, hijrah itu apa? Berarti sikap. Itu hubungan kita dengan Allah, janji kita terhadap Allah. Itu dulu saya digituin. Sekarang ayo Nopi, kamu janji sama Allah. Ya Allah, mulai saat ini saya hijrah di jalanmu. Gitu. Setelah itu ya saya tetap bekerja sama ya toh, tapi Allah menjanjikan beda nggak jadi pekerjaannya tetap sama toh, tapi beda nanti hasilnya karena apa? Allah janji akan memberi rezeki yang banyak gitu ya. Maka hijrah itu sikap. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak masuk ke materi sabar. Betul-betul? Kita masuk ke materi kedua ya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Maka kenapa kami harus perlu menyampaikan materi sabar? Karena sabar menjadi salah satu penolong kita. Kan gitu tak? Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah sabar? Belum. Kenapa belum? Karena sulit ya toh? Sudah biasa dengar kata sabar dah? Kerep sering. Sudah pernah nanya gak yang ngasih nasihat sabar lalu tanya caranya bagaimana? Wong saya nggak tahu sabar. Pernah nanya gak? Ya tanya. Kita itu cuma dengar saja tapi tidak tahu caranya. Orang tua kita, nenek-nenek kita kan gitu toh?
Nah, ini harus nanti kita urai. Sabar itu apa toh? Caranya bagaimana? Tolok ukurnya orang sabar itu apa sehingga kita itu sudah mencapai sabar atau belum, kan gitu kan? Pertanyaannya ini, sabar itu ada batasnya tidak? Kalau ada batasnya berarti orang itu sabar enggak? Ada enggak yang ngomong dulu kurang sabar apa saya? Nah, berarti orang itu sabar enggak? Oh tidak. Ya kan? Nah, sabar enggak ada batasnya. Nah, sabar itu biasanya itu jodohnya itu kejadian-kejadian yang enak atau tidak enak? Kok tahu? Nah, ini contohnya ya toh? Contohnya kalau ada orang yang meninggal, biasanya itu kita menyampaikan sama orang yang keluarganya itu bagaimana? Yang sabar ya, kan gitu toh? Nah, karena apa? Kehilangan ya toh, kejadian yang tidak enak. Tapi kalau misalnya dapat kejadian enak diberi uang, lalu saya bilang sabar ya, kamu diberi uang 100 juta, kira-kira cocok nggak itu? Oh enggak, berarti sabar itu jodohnya apa? Kejadian yang tidak enak. Bener? Sepakat? Bapak Ibu mau nggak sabar terus-terusan? Hah? Sabar terus-terusan mau nggak? Nah, bingung gitu. Kenapa kok bingung? Karena akan mendapatkan kejadian tidak enak terus-terusan, ya toh? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Karena belum tahu manfaatnya. Bener nggak? Kalau tahu manfaatnya bisa jadi berubah loh. Nah, nih kalau Bapak Ibu itu diminta misalnya sakit, lalu diminta minum obat. Obat itu biasanya rasanya enak atau pahit? Kok mau disuruh minum obat pahit? Karena pengen sembuh. Manfaatnya kan begitu toh? Disuruh minum obat terus mau toh? Agar cepat sembuh. Betul? Nah, kita disuruh sabar terus-terusan, belum tahu manfaatnya, ya wajar tidak mau, ya toh? Mau tahu nggak manfaatnya apa? Mau. Yang pertama, nih di surat 39 ayat 10, surat Az-Zumar ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya itu berapa? Satu. Ada lainnya? Saya hanya pakai kopiah ini, berarti saya punya kopiah berapa? Satu. Berarti tidak ada lainnya. Hanya itu satu-satunya. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bapak Ibu, kira-kira besok itu kalau pengen masuk surga, pahalanya harusnya lebih banyak atau lebih sedikit dari dosa-dosa kita? Berarti harusnya kita harus mendapatkan pahala yang banyak. Berarti seneng nggak kalau ada amalan yang akan mendapatkan pahala banyak? Mau nggak dilakukan? Kalau misalnya tanpa batas pahalanya, dengan misalnya tanpa batas itu misalnya dibandingkan dengan 100 miliar, lebih banyak mana? 1 triliun dengan tanpa batas banyakkan mana? Kalau Bapak Ibu mendapatkan pahala tanpa batas, kira-kira surga atau neraka? Kenapa? Karena pasti akan lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang kalau diukur seumuran segini, kira-kira dosa dan pahalanya kita itu lebih banyak mana? Nah, berarti perlu nggak percepatan untuk mendapatkan pahala yang banyak? Caranya bagaimana? Berarti mau nggak Bapak Ibu sabar terus-terusan? Nah, tadi kok nggak mau? Belum tahu manfaatnya, ya toh? Bapak Ibu diberi hutang, mau nggak? Lo kan tuh
Sabar itu kan kaitannya dengan kejadian tidak enak. Ya jangan fokus hutangnya. Oh ini tidak enak kan gitu toh? Ya, sudah, kok mau. Ayo ini kan tuh. Sabar itu kaitannya dengan kejadian enak atau tidak enak? Kalau diberi kejadian tidak enak terus-terusan mau nggak? Lah mau itu contohnya apa yang tidak enak itu? Hutangnya belum lunas-lunas, ya toh? Lalu cekcok dengan suaminya atau suaminya sama istrinya, kan tidak enak tuh itu? Atau orang tuanya, kan sama tuh itu? Belum punya suami. Nah, ada yang belum punya suami, kan sama tuh? Belum punya. Nah, berarti pas nggak? Berarti Allah itu memberi kejadian tidak enak itu sebenarnya baik atau tidak baik? Nah, kalau baik harusnya diterima atau ditolak? Selama ini ditolak terus. Buktinya apa? Diberi marah-marah atau terima kasih? Nah, buktinya ini yang dilakukan Bapak Ibu, ayo ngaku. Nah, diberi hutang biasanya langsung matur nuwun atau marah-marah atau sedih? Berarti nerima nggak itu? Ayo wajar. Tuh, Bapak Ibu kira-kira pengen masalahnya selesai enggak? Kalau pengen kira-kira menyelesaikan masalah itu lebih cepat mana? Cepat ditolong Allah atau kira-kira ditolong selain Allah? Maka di surat Al-Baqarah 2 ayat 153 di ayat terakhir, Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah beserta Bapak Ibu, semua masalah selesai enggak? Selama ini sudah selesai belum? Berarti Allah beserta atau tidak? Ayo tidak. Manfaat kedua orang sabar yaitu Allah beserta. Kalau beserta itu semua masalah kita, mau apapun sebesar apapun masalah kita, itu pasti selesai enggak? Perlu khawatir enggak? Ya enggak perlu. Nah, tinggal bagaimana caranya Pak, gitu tanya, biar saya itu bisa termasuk orang yang sabar. Dari tadinya tidak sabar menjadi sabar, dan harus dibuktikan. Kalau tidak dibuktikan, nggak ngerti kita itu sudah masuk nggak dalam golongan orang sabar. Mau cari amalan apa di luar amalan yang disampaikan Allah sabar yang diberi pahala tanpa batas? Cari di 6.666 ayat. Selain sabar tidak ada, saya sudah cek, untuk mendapatkan pahala tanpa batas. Ayo, hanya itu satu-satunya. Mau melalui apa kita mau melipat gandakan pahala kalau tidak melalui sabar? Dan Allah sudah memberikan semuanya ke Bapak Ibu, semuanya itu sarananya. Benar nggak? Semua orang itu pasti punya masalah enggak? Ya sudah, kan sudah diberi toh. Berarti kan mudah toh. Sebenarnya mudah nggak sabar itu? Nah, kok terasa berat, tapi ya Pak, saya utangnya banyak, mosok saya disuruh sabar? Harus seperti itu enggak? Nah, ini harus kasih tahu caranya. Kalau enggak nanti enggak, kita terjebak terus. Nih, yang pertama, kira-kira bumi dan alam semesta ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Kalau miliknya Allah, kira-kira Allah itu menguasai tidak? Menguasai. Lalu kalau misalnya Allah sudah memiliki dan menguasai bumi dan alam semesta beserta isinya, manusia itu termasuk enggak? Masuk. Aktivitas manusia itu juga termasuk dimiliki Allah enggak? Ya. Kita masak, kita makan dan lain-lain itu juga termasuk enggak? Ya toh? Berarti juga dikuasai juga tuh sama Allah. Nah, kalau dikuasai Allah,
Lalu ada seorang manusia diberi sebuah kejadian. Kejadian itu berarti kalau sama Allah itu kira-kira dibiarkan berjalan saja atau harus diizinkan dulu? Kenapa harus diizinkan? Karena ini adalah miliknya Allah. Maka semua kejadian apapun yang akan terjadi harus melalui proses izin Allah. Benar? Nih. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, maka di surat 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, kira-kira terjadi atau tidak? Maka kejadian yang sudah ada di Bapak Ibu sekarang, masalah-masalah yang ada di Bapak Ibu sekarang, sudah diizinkan Allah belum? Kalau sudah diizinkan Allah, kira-kira Allah itu pengen menzolimi atau tidak? Kalau tidak menzolimi, kira-kira harusnya kita itu tenang-tenang saja atau pusing? Nah, ini harus paham. Di surat 2286 surat Al-Baqarah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang dinamakan sesuai, misalnya saya tuh hanya kuat mengangkat beban 10 kilo. Kalau disesuaikan dengan saya, berarti bebannya yang diberikan ke saya itu di bawah 10 kilo atau sama dengan 10 kilo atau lebih dari 10 kilo. Maksimal sama, sehingga saya kuat atau mampu. Bener? Kalau lebih berarti kira-kira saya kuat enggak? Enggak kuat. Benar? Kalau misalnya sudah disesuaikan, kira-kira pasti lulus atau tidak? Pasti mampu melewati enggak? Berarti hutang ataupun masalah di Bapak Ibu itu sudah disesuaikan belum? Pasti bisa mampu enggak untuk menanggung itu semuanya? Pasti lulus tidak? Perlu pusing tidak? Selama ini? Nah, berarti kan baru rasa saja tuh. Padahal Allah sudah mengukur. Nih, di lainnya di surat 440. Surat An-Nur 40. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarroh. Zarroh itu apa? Biji sawi, atau paling tidak ambil aja ini debu itu, ya toh? Saking kecilnya toh. Nah ini, Allah itu tidak akan menzolimi kita walaupun sebesar nih debu. Berarti kira-kira akan zolim nggak Allah itu? Kecil banget toh. Nah, dan jika ada kebaikan sekecil zarroh, sekecil malah dibalik itu, sekecil saja ini, sekecil debu, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Rahman Rahim nggak Allah itu? Kira-kira kalau tidak menzolimi berarti pasti lunas atau tidak utangnya kita? Nah, ya sudah, harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Ya sudah, karena tidak akan kita diberi masalah atau ujian itu melebihi dari kemampuan kita. Maka kalau Pak Arif misalnya hutangnya 1 juta, saya 10 miliar, kira-kira pas enggak? Ya pas, Pak Arif udah diukur sama Allah. Oh, Pak Arif itu mampuni 1 juta, saya 10 miliar. Kalau saya misalnya curhat, Pak Arif hutangku jangan mumet, 10 miliar mumet, berarti pas gitu harusnya, wajar. Kemampuanmu sudah diukur. Benar nggak? Percaya nggak Bapak Ibu itu? Kok mikir-mikir itu loh? Ini yang bicara itu siapa tuh? Allah loh itu. Maka saya tadi landasannya dengan keimanan dulu itu loh, pondasi.
sudah pas, pasti lulus. Gitu, sudah disesuaikan, makanya masing-masing berbeda-beda toh. Karena sudah disesuaikan, Allah tuh canggih. Si fulan 1 miliar, si fulan B cuma 100 juta, si fulan C cukup 5 juta. Ada loh yang hutangnya 1 juta pusingnya sama dengan yang 10 miliar. Koyo arek bunuh diri podo. Sama toh? Nah, berarti ada nggak masalah besar maupun masalah kecil itu ada nggak? Nggak ada. Jadi masalah besar itu kalau tidak ditolong Allah. Kalau ditolong Allah itu sama masalahnya. Kemarin kan sudah saya ceritakan tuh ada yang hutang 3 triliun itu selesai. Itu berarti kira-kira kalau sudah sesuai, tidak menzolimi, pasti lulus tidak? Kalau pasti lulus harusnya tenang atau tidak? Tenang. Oke. Tinggal sekarang bagaimana caranya, kan gitu saja toh? Nah, ini penting. Nah, kita sudah tahu manfaatnya. Kalau kita jadi orang sabar, itu akan diberi pahala tanpa batas. Kalau kita jadi orang sabar, Allah itu beserta kita, maka Allah pasti nolong. Itu janji Allah. Dan Allah sudah ngukur sesuai. Oh, berarti masalah yang ada di saya, oh sudah disesuaikan. Berarti harusnya tenang, kan gitu tuh. Tinggal bagaimana ya caranya agar saya segera ditolong Allah. Berarti harusnya apa? Segera sabar. Selama ini Bapak Ibu kalau punya masalah, yang ditingkatkan itu keahliannya, cari uang atau bagaimana caranya kita jadi orang yang sabar. Nah, kira-kira pasti ditolong nggak kalau kayak gitu? Nggak ketemu meneh. Itu loh, makanya tambah pusing. Bukan lalu bagaimana caranya kita meningkatkan sabarnya. Kalau kita sabar, Allah beserta. Kalau Allah beserta, selesai masalahnya. Lah iya. Tadi loh di surat Al-Imran 160 tadi loh, siapa yang mau nolong kalau tidak Allah sih nolong? Maka siapa yang bisa nolong selain Allah? Kalau bilang nggak ada itu ya berarti ya tingkatkan kesabarannya. Gitu ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Sabar itu kaitan dengan kejadian apa? Tidak enak. Betul? Nah, orang sabar itu sabar adalah apa dulu? Tahu nggak? Sabar adalah berserah diri, pasrah, berserah diri. Nah, ada yang tahu nggak? Ini banyak denger loh ini kita itu, tapi nggak tahu. Sabar adalah bisa menerima keadaan. Nah, itu lainnya menahan itu ngempet. Nah, berarti nek ngempet itu sabar gak? Ayo nggak sabar ya toh. Timbangane padu aben ngempet meneng. Nah, itu sabar gak itu? Ayo enggak. Nah, sabar itu mampu menerima. Sabar itu apa? Mampu menerima. Kejadian enak atau tidak enak itu? Tidak enak. Karena siapa itu? Karena Allah. Kalau tidak karena Allah, karena daripada padu jadi sabar enggak? Maka kalau karena Allah, pahalanya ada enggak jadinya? Nah, maka sabar itu adalah mampu menerima kejadian tidak enak karena Allah. Itulah orang sabar. Tinggal sekarang prakteknya bagaimana gitu kan? Mampu menerima itu. Betul nggak? Tahu nggak cara menerima itu, tahu nggak Bapak Ibu? Caranya menerima tahu nggak? Belum, ya tak praktekkan ini. Mas Arif minta tolong sini Mas. Nih. Paling sabar. Ini di sini Mas Arif. Ya. Yang dinamakan mampu menerima, gitu ya.
Ini harus paham ini. Kalau misalnya mampu menerima, kalau diberi itu caranya yang wajar, yang bisa mampu menerima seperti apa gitu ya. Ini kan hadap-hadapan ini. Yang pertama, kalau mau menerima itu harus hadap-hadapan atau tidak? Hadap-hadapan. Misal tidak hadap-hadapan, Mas Arif madep sana. Saya mau kasih, bisa nerima nggak? Oh nggak bisa, ya toh? Bener nggak? Berarti syarat pertama orang yang mau menerima harus berhadap-hadapan, kan itu? Ya. Benar. Nih. Syarat yang kedua, kalau diberi itu harusnya diterima tidak? Terima. Nerimanya bagaimana? Tangan kanan. Ya boleh. Itu yang dinamakan mampu nerima. Dia nerima nggak? Ya. Ini saya beri HP, misal ya, ini contoh. Siap. Jangan diambil, ini HP satu-satunya. Tuh. Tahu saya. Ya. Ini contoh, saya kasih HP. Siap, matur nuwun. Nah, ini kan gitu toh. Nih, yang namanya mampu menerima itu diterima, kan gitu toh? Itu nerima nih. Kan nerima toh tangannya gini toh? Nah, yang wajar orang kalau sudah diberi, ini contoh ya. Kalau orang sudah diberi, nerima, itu diam saja atau berterima kasih? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasihnya kepada siapa? Dengan Yang memberi, ya toh? Benar? Yang memberi. Ini benar toh? Ini saya contohkan lagi. Contoh orang yang mampu menerima. Yang pertama harus hadap-hadapan. Yang kedua kalau diberi, menerima tangan. diterima lalu bilang Terima kasih. terima kasih. Terima kasihnya terhadap siapa? Yang memberi. Lalu kalau bilang terima kasih itu bisa marah atau senyum? Senyum. Oh senyum. Hatinya seneng atau dongkol? Senang. Oh seneng. Berarti orang yang bisa nerima itu kalau diberi bilang apa? Terima kasih. Hatinya senang. Betul? Itulah orang yang bisa menerima. Ya toh? Nih sekarang saya contohkan yang lainnya. Ini Mas Arif, ini misal ya, saya mewakili Allah, ya toh? Mas Arif kan pengen belajar sabar toh? Ya. Berarti diberi kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak. Tidak enaknya contohnya apa? Dikasih utang. Dikasih hutang. Pak Arif, saya kasih hutang. Terima. Lalu orang wajar kalau yang nerima itu harusnya bilang apa? Alhamdulillah terhadap yang memberi siapa? Allah. Maka bilangnya apa? Alhamdulillah. Harusnya seneng atau sedih? Nah itulah contoh orang sabar. Apa kalau diberi, Pak Arif saya kasih hutang banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atau alhamdulillah? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya seneng nggak harusnya? Nah. Sampai tahap itulah orang sabar. Bisa nggak Bapak Ibu kira-kira? Iya toh? Itu ya, matur suwun. Gitu caranya ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Berarti kalau misalnya ada orang misalnya diberi kejadian tidak enak lalu menghindar, kira-kira bisa nerima nggak jadinya? Berarti harusnya dihadapi atau dihindari? Dihadapi. Ada yang mau nagih datang, gitu akan kejadian enak atau tidak enak kalau orang nagih? Nah, berarti harusnya bilang sama anaknya, bilang jangan ada orang di rumah atau dihadapi. Dihadapi, katanya pengen pahala tanpa batas, katanya pengen sabar lalu Allah beserta. Ya toh? Selama ini dihindari, ya toh? Bilang nak bapak kayak lungo. Nah, ya toh? Nek ditelepon itu kira-kira didiamkan saja atau diangkat? Nah, gitu. Atau malah dimatikan, deket-deket tanggal dimatikan. Berarti itu dihindari atau menghadapi? Berarti masalahnya akan cepat selesai atau tidak? Ya, tidak, karena Allah tidak beserta. Oh, ada pertanyaan dulu nggak ini? Gampang nggak sabar itu sebenarnya?
Gampang nggak? Gampang toh? Ada kejadian jeder, misalnya ini ya. Ini saya duduk di sini, tadi ada tikus. Ini kan tadi ada tikus. Zret datang itu, oh ini sudah izin Allah, ya toh? Tikus lewat itu kan sudah diizinkan toh? Oh yang dilihat berarti tikusnya atau izin Allahnya? Izin Allah, maka kita menghormati. Oh datang, oh saya terima ya Allah. Alhamdulillah, seneng hati ini. Berarti saya sabar nggak itu? Selama ini kalau ada kejadian yang dilihat kejadiannya atau izin Allahnya? Kejadiannya, lihat orangnya sumpah kok kejadian nih. Jangan, berarti orang datang sampai ke rumah itu, oh ini sudah diizinkan Allah. Maka hormati Allah. Sudah berkehendak datang, oh ya, ini sudah diizinkan ya Allah, saya terima. Alhamdulillah. Lalu duduk marah-marahin, kamu ini kan, alhamdulillah ya Allah, sudah diizinkan orang ini marah-marah. Oh saya terima, alhamdulillah saya terima. Berarti kalau orang seperti itu, kira-kira kalau dibentak-bentak itu diam, berpikir kita fokus sama Allah atau fokus sama kejadiannya? Fokus sama Allahnya. Gitu loh. Maka pengaruh nggak orang marah-marah? Nih contoh di sini lagi Mas Arif. Ini loh, saya contohkan karena saya sudah mempraktekkan. Misal ini ya, Mas Arif ini ya, Allah itu kira-kira tempatnya itu di mana? Kan ya di mana-mana toh? Bisa toh? Ini saya contoh. Ini contoh ya, Allah itu tidak bertempat. Misal Allah di belakang saya, ya toh? Misal kan boleh toh? Lalu ini Mas Arif lagi marah-marah ke saya. Coba marah-marah misalnya. Saya fokusnya ke Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Pengaruh nggak dia marah-marah? Oh enggak. Yang jadi masalah itu kalau Mas Arif marah-marah, saya itu malah lihatnya Mas Arif marah-marah. Maka saya tambah sengkel, tambah marah, tambah anu. Tapi kalau fokus saya sama oh izin Allahnya, maka tidak pengaruh marah-marah. Itu ya. Wah sih ya. Mudah toh sabar tuh? Ada nggak yang nyontohkan kayak gitu? Belajar sabar ada nggak? Belum ada. Nah iya itu padahal penting. Sabar itu penting toh? Karena pertolongan Allah itu hanya Allah beserta, sama kita dapat pahala tanpa batas. Sudah, mau pakai jalan apa lagi kita mencari pahala tanpa batas itu, kalau tidak hanya dengan sabar. Maka harus kami praktekkan, kami contohkan, sehingga kita yang tidak ahli sabar, kita menjadi orang yang nanti ahli sabar, gitu loh. Nih, penting. Kalau enggak, nanti kita hanya cuman saya itu nyampaikan sabar-sabar tapi tidak tahu caranya. Sampai kapanpun tidak tahu sabar itu bagaimana. Kan prakteknya sabar macam-macam tuh akhirnya. Ada yang sabar dimarahin diem saja udah. Ono sing ngumpet, aku wis sabar, kurang priye aku. Wah gitu, orang ngerti gitu loh. Saya sudah membuktikan. Saya itu kenapa saya menyampaikan begini, karena saya benar-benar sudah membuktikan. Ini saya kasih contoh karena banyak sekali. Salah satu saja. Contoh ketika dalam rumah tangga itu kan biasa toh kalau berantem sama istri karena beda pendapat toh. Kan biasa toh. Nah, bikinkan minum nggak sesuai aja bisa berantem toh. Nah, saya itu pernah suatu saat lagi duduk-duduk sama teman saya. Ini cerita sungguh-sungguh ini. Tahu-tahu saya ngobrol di ruang tamu, HP saya tinggal di kamar. Tahu-tahu itu ada yang WA saya. Itu dulu jauh hari saya tuh punya mantan pacar gitu loh. Tapi ini benar terjadi nih. Ini contoh ini. Di rumah gitu kan. Tahu-tahu mantan pacar itu WA, klunting gitu. Di kamar padahal ini HP. Tanyanya itu cuman yang aku mau nanya rumah gitu loh, tapi dengan kata yang, masih pacaran lama dulu itu masih ke bawah. Loh, saya kan nggak tahu ini wong di kamar.
Tahu-tahu istri saya begitu melihat baca gitu marah. HP-nya ya dibanting. Ini kan ini contoh nih, ini sopek nih. Ini kan ini bener-bener ini, makanya saya tak perlihatkan tuh kayak gini nih sampean tuh. Dibanting nih. Sampai kacanya pecah, dombreng. Langsung teriak, "Sini. Ada tamu." Padahal saya. Tamu saya 2 itu lagi mau minum, baru dapat minum, kayak lagi mau minum gini, ditaruh langsung pulang kok. Kaget toh. Wong karena dombreng gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Detik pertama, oh Allah ini. Ya sudah, saya terima. Saya jalan tak temuin istri saya. Kamu pulang nggak apa-apa, sudah saya temuin istri saya. Saya temui istri saya. Marah sejadi-jadinya, dipukul, HP dibanting, saya diam. Ya Allah, saya terima ya Allah. Ini kejadian datang dari Engkau. Karena ya bukan karena aku. Tahu-tahu ada gitu saja itu. Kan nggak ngerti ini saya. Ya sudah, saya terima ya Allah. Nggak ada 10 menit ini bapak saya itu sudah turun. Kenapa berantem anu? Wah, istri saya panjang. Saya cuma diam, fokus sama ya Allah, saya terima. Kayak tadi itu loh, saya fokus ke Allah, yang marah-marah gitu. Gitu kan? Nah sudah. Nggak ada 10 menit ini. Istri saya, oh, ya sudah. Saya cuma keluarnya, coba kamu telepon, maunya dia apa? Saya kan juga nggak tahu. Wah, nggak ada histori telepon-teleponan. Saya cuma gitu. Diteleponnya sama dia. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Saya diam, lalu minta maaf. Istri saya malah minta maaf. Nggak ada 10 menit selesai. Cepat, harmonis. Saya mengakui, oh iya, kalau saya masuk sabar, Allah beserta tuh ini. Kalau saya beserta Allah, istri saya marah-marah itu dalam kuasaan siapa? Nah, kalau depannya setan, sini Allah, kira-kira setannya pergi atau tetap saja? Pergi. Itu terbukti, saya sudah berapa kali saya. Sudah berapa kali, ini harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Dihadapi orang juga ditinggali. Ya, selama ini coba saya dulu, kalau istri saya marah, saya tuh nggak terima dulu. Istri saya marah kayak gitu, kalau dulu ya, sebelum saya ngaji. Oh ya, saya deketin, karepmu apa? Nah, gitu. Kalau dia banting piring 1, wah saya bisa 5 kok, sing beli saya kurang apa? Kayak gitu. Perlu pintu tak ditendang bolong ya ora apa-apa, wong sing tuku omah aku. Apalagi kamu itu ikut aku, pergi pulang, nah, gitu toh. Berarti kalau istri dalam marah itu dalam kekuasaan siapa? Lalu kita marah kekuasaan siapa? Nah, setan ketemu setan, kira-kira reuni enggak? Makanya rame tambahan. Tambah lama. Oh, reuni, Pak. Ngobrol mereka berdua. Itu. Lah iya. Harus dibuktikan, saya membuktikan itu. Sungguh-sungguh saya. Itu kejadian itu kemungkinan semua mengalami. Lah iya. Cepat selesai enggak itu? Iya. Nah, harus sabar dulu, langsung cepat selesai gitu loh. Terus toh, jadi kira-kira seperti itu. Harus dibuktikan. Oh, kalau misalnya terbukti, oh bener loh. Misalnya begini, Allah bener loh, ini terbukti, kok langsung cepat selesai. Allah beserta, kira-kira kita tambah yakin sama Allah enggak? Yakin, oh janji Allah benar, yakin saya. Berarti iman kita tambah naik enggak? Nah, itulah ujian itu adalah meningkatkan derajat keimanan. 29 ayat 2. Gitu. Bukan ujian itu malah menjauhkan dari keyakinan. Harus dibuktikan. Lalu cara latihannya bagaimana? Ini harus tahu. Berarti kalau cara latihan Bapak Ibu pengen nggak? Pengen jadi orang sabar? Berarti butuh latihan nggak? Kalau nggak bisa latihan, kira-kira bisa jadi ahli sabar nggak? Nih, misal di depan ini di depan rumah sini punya Pak Arif itu kan ada LPK atau itu? Kursus mobil lah. Kursus mobil agar tujuannya apa? Bisa nyetir mobil, ya toh?
Kira-kira kalau kursus di situ, teori sama prakteknya harusnya kalau biar jadi ahli banyakan mana? Prakteknya atau teorinya? Teorinya paling mentok-mentoki 1 jam. Prakteknya berjam-jam tuh. Bener nggak? Bapak Ibu itu pengen jadi orang sabar enggak? 1 jam tadi kami ajarkan bagaimana caranya. Ini teori. Berarti prakteknya harusnya lebih banyak, ya toh? Nah, Bapak Ibu itu kalau pengen punya tempat praktek itu seneng yang di dekat kita, di rumah kita, atau malah di tetangga atau orang luar? Kalau pengen belajar yang deket, ya toh? Berarti kira-kira kalau di list untuk belajar sabar, kira-kira yang bikin saya jengkel nanti orang terdekat itu siapa gitu ya? Istri. Kalau misalnya suami, tulis istri. Ya. Jadi ditulis ini, saya dulu digituin sama guru saya. Coba kamu tulis sekarang, kira-kira yang potensi belajar sabar siapa? Saya tulis istri, nomor 1. Nomor 2, istri lagi, itu tuh. 3, istri lagi. Wah, kok istri terus tuh? Wancen jengkel kayak gitu loh. Nggak apa-apa, ya tulis, gitu loh. 4, baru anak. Kan paling dekat toh? Atau mending jauh? Tetangga. Kenapa tetangga ngajak berantem terus sih, Mas? Mending deket, belajar. Tulis ya. Tulis istri, istri suami, ora apa-apa tulis. Engko nek misalnya sama-sama nggak ngaji, ki ana tulisannya suami ki apa to? Ora apa-apa, Pak. Ngono lho. Saya dulu tak tulis, tak tempel. Ini ditempel di pintu atau di tempat kaca boleh yang dekat. Buat nginget-inget suami, misalnya saya tulisannya istri. Oh ya, saya belajar sabar. Kalau dari istri saya nanti apa yang terjadi? Oh, ini belajar sabar. Jadi kaget ora, kira-kira nek kayak gitu. Nggak kaget toh? Karena sudah tak tulis. Jadi ora kagetan. Kayak tadi itu loh, istri saya marah, jebret. Oh, saya dulu udah pernah nulis istri kok, ya wajar. Tapi nek misalnya kok orang lain masuk marah-marah, nah itu yang saya jadi kaget. Orang nono tulisane kan jadi kaget toh, ya wajar, besok saya tingkatkan, kan gitu loh. Ini nek misalnya kok istri marah, oh wajar. Anak saya marah, oh wajar. Ini kan saya mau pengen belajar, kan gitu. Ditulis makanya istri, anak sing nomor 1, anak nomor 2, pembantu yang terdekat gitu dulu, mertua, tulis nggak apa-apa. Mertua bapak, mertua ibu, nggak apa-apa ditulis. Untuk belajar sabar ditulis. Caranya begitu. Sehingga kita tidak kaget kalau ada kejadian dari beliau-beliau. Kan gitu toh? Nah, kira-kira Bapak Ibu pengen nggak jadi ahli sabar? Kalau pengen, kira-kira nanti akan dapat kejadian enak atau tidak enak? Kalau dapat kejadian tidak enak, harusnya berterima kasih atau marah-marah? Nah, harusnya seneng atau sedih? Seneng. Saya ngomong kayak gini, ini saya ingatkan. Kenapa? Karena biasanya, ini kebiasaan saya nggak nakut-nakuti ya. Nanti Allah itu canggih. Kamu belajar sabar ya? Ya. Nanti kalau pulang saya kasih sarana, coba kamu bisa praktek atau tidak gitu. Bener, ini saya dulu gitu. Saya menyampaikan hari ini kayak gini sabar. Saya kemungkinan nanti pulang 1-2 hari itu juga sama. Kamu kan menyampaikan. Coba kamu ya tak coba gitu. Bener ini. Langsung lah, kan sudah terukur, sudah sesuai, toh nek Pak Ketua itu sudah sesuai, sudah terukur, kan gitu loh. Jadi tidak ada yang besar sama kecil, sama saja. Bisa praktek? Ya. Oh. Saya kasih tambahan materi sedikit. Pertanyaannya coba, kalau Bapak Ibu pikir-pikir aja, dipikir-pikir saja.
Kira-kira kejadian nggak enak itu yang sudah diberi sama Allah itu sudah terjadi atau belum? Sudah toh? Nah, kalau sudah terjadi itu bisa ditolak nggak? Nggak bisa ditolak, itu harusnya diterima saja atau belajar nolak? Selama ini Bapak Ibu belajar nolak atau belajar nerima? Belajar nolak. Oh, nggak bisa ditolak kok belajar nolak. Kayak kan lucu kita ini. Benar nggak? Buktinya apa? Marah-marah toh? Sedih itu? Sedih itu pengen nolak atau nerima? Bisa nggak nolak? Oh, sudah terjadi gitu loh. Sudah terjadi kok arek ditolak ora iso. Apa iso? Bapak Ibu koprol guling dari Paraan sampai Temanggung, ya tetap kejadiannya sudah terjadi. Mau guling tekan Temanggung pun ya tetap sudah terjadi. Orang bar tekan Temanggung guling, kejadiannya nggak jadi, itu nggak bisa. Sudah terjadi. Maka belajar nerima saja. Wah, nggak bisa ditolak. Benar nggak? Ya sudah. Canggih toh Allah itu. Kita sudah dikasih semua itu untuk belajar sabar tuh. Nah, tinggal kita praktek terima kejadian yang sudah ada di diri kita. Yang hutang, ada yang 10 juta, yang 100 juta, yang 1 miliar, terima. Oh, ini sudah sesuai ya Allah. Saya terima. Alhamdulillah. Kan gitu toh? Hati ini kudune seneng. Karena apa? Oh, saya akan mendapatkan pahala tanpa batas. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tolok ukurnya apa? Ini orang yang sabar. Kan harus ada tolok ukur. Ciri-cirinya. Kalau enggak, nanti kita nggak tahu tolok ukurnya kalau saya sudah sabar itu. Kira-kira tolok ukurnya apa? Tenang, itu kan efek. Tolok ukurnya itu kan hasilnya nanti tenang. Tolok ukur orang sabar itu yaitu mampu menghormati izinnya Allah. Yang kita lihat jadi siapa yang memberi atau kejadiannya? Yang memberi siapa? Maka hormati. Allah sudah memberi itu dihormati. Ya Allah, saya terima. Ini sudah diizinkan Engkau. Selama kita masih melihat kejadiannya, istrinya marah-marah, kita lihat mukanya istrinya, berarti belum sabar. Kalau kita lihat marah-marahnya itu kok lihatnya, oh ini adalah pemberian dari Allah, oh ini Allah sudah mengizinkan. Nah, kayak tadi itu loh, saya ngadepnya ke sana gitu loh. Fokus izinnya Allah, menghormati, saya terima ya Allah. Alhamdulillah. Walaupun istrinya marah-marah di hadapan kita, nggak ngaruh. Praktekkan coba. Pikiran kita itu sudah pikiri ke Allah, bukan ke istrinya. Mbok mau ditampar pun kita itu nggak kroso, dalam tanda kutip kroso itu ya tetap kroso panas. Ning tetap kita fokusnya ke Allah, menghormati Allah, diem. Orangnya mungkin nangkis, orangnya mungkin ngapa-ngapain. Maka kenapa dulu pernah nggak cerita Rasulullah itu kalau ditampar pipi kiri, yang diberi apa? Pipi kanan. Kenapa? Karena melihat izin Allah, sabar, saya terima. Monggo. Itulah nanti itu judul bukunya itu Pak Budi, coba tadi apa depannya? Depannya, judul depannya apa itu? Mewujudkan akhlak mulia. Mewujudkan akhlak mulia. Bagaimana kita itu bisa menghormati Allah. Bisa paham ini? Kajian kita 7 ilmu penjernih hati itu adalah 6 ilmu itu bagaimana kita bisa habum linawah, bagaimana adab kita terhadap Allah, bahwa kejadian itu datangnya dari Allah, sudah diizinkan Allah, kita terima. Ora petentengan toto dikai kok malah petentengan nesu-nesu, kira-kira itu orang wajar atau kurang ajar. Nah itu berarti kita beradab enggak sama Allah? Enggak. Ya,
kajian kita itu yang ilmu ketujuh hablum minanas, yaitu bagaimana kita berakhlak terhadap sesama manusia, yaitu prasangka baik dan waspada. Bapak Ibu praktekkan sabar dengan tekun, dengan benar-benar, insya Allah 7 ilmu itu di situ semua. Karena kalau kita sudah bisa menghormati izinnya Allah, maka kita akan mudah ikhlas. Kita akan mudah namanya zikir. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Berarti tadi ada kejadian itu yang diingat siapa? Berarti zikir enggak itu? Zikir. Bisa nggak kejadian itu ditolak? Nggak bisa. Datangnya dari siapa berarti? Yang bisa menyelesaikan siapa? Maka tawakal. Karena kita hanya cuman ikhtiarnya kita nerima. Ya toh? Hasilnya kalau Allah beserta, maka Allah yang akan menyelesaikan. Maka itulah hasilnya dari Allah. Itu tawakal. Bagaimana kita mau sholat khusyuk kalau kita tidak sabar? Ayo, sholat itu biasanya kita cepat-cepat atau sabar pelan-pelan. Padahal kita mau ketemu siapa? Ketemu Allah itu maha baik atau maha buruk? Maha baik. Ketemu orang yang paling baik kira-kira kita itu. Kalau ketemu orang baik itu biasanya ngobrolnya itu asik atau tidak? Kalau asik itu lama atau cepat? Lama. Ketemu Allah itu maha baik atau tidak? Kalau maha baik itu biasanya harusnya asik atau tidak? Kalau asik itu biasanya lama atau cepat? Selama ini cepat-cepat, ya toh? Ketemu khusyuk gak? Maka dengan sabar insya Allah kita mudah namanya sholat khusyuk. Itu apalagi di sabar itu yang dilihat adalah yang memberi. Kira-kira yang memberi siapa? Kalau diberi harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah, itulah ilmu syukur. Maka kalau kita bisa selalu bersyukur, dari kejadian tidak enak aja kita bisa berterima kasih, maka mudah kejadian enak itu kita bersyukur. Lebih mudah kalau dikasih yang enak-enak kan jadi mudah. Wong sing angel wae kok iso matur nuwun. Maka orang yang bisa sabar itu pasti mudah bersyukur. Tuh. Jadi ilmu sabar saja itu sudah mencakup sholat khusyuk, tawakal, zikir, sabar. Ya toh? Yuk, satu lagi ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Menerima itu kan sabar. Nek ikhlas? Ayo. Biasa dengar tuh ikhlas? Ikhlas dengan tawakal itu sama nggak? Beda-bedanya di mana? Nggak ngerti, ayo doa itu. Ada bedanya. Ikhlas itu melakukan segala sesuatu semata-mata hanya karena Allah. Saya bersedekah karena Allah. Berarti ikhlas enggak itu melakukan sedekah jadinya? Jadi pahala enggak? Kalau saya sedekah itu karena janjinya dilipatkan 100 kali, berarti melakukan itu karena janji atau karena Allah? Jadi ikhlas enggak? Enggak jadi ikhlas. Oh, nanti ada pelajarannya sendiri. Maka orang sabar itu pasti ikhlas. Karena apa? Yang dilihat Allah. Melakukan menerima karena siapa tadi? Ikhlas. 6 ilmu dari sabar semuanya selesai. Tinggal ilmu ketujuh, prasangka baik dan waspada. Itu aja. Mudah tak harusnya? Nah, kira-kira penting nggak ilmunya? Perlu nggak? Oh ya sudah, karena ini bekal nanti kita menjalani kehidupan sampai diambil Allah. Itu ya. Ada pertanyaan ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan
besok itu yaitu sholat khusyuk, ya toh? Syaratnya kan tadi toh, hai orang-orang yang beriman, tadi materi iman sudah, ya toh? Jadikanlah sabar, sabar hari ini sudah, dan sholat besok, sholat khusyuk, materinya sudah ada di Pak Budi, tinggal nanti difotokopi. Materi iman sudah ada, sabar sudah ada, sholat juga sudah ada, nanti diagramnya kita sampaikan. Ada pertanyaan ini? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup kajiannya. Ini sudah jam 17.39, berarti sebentar lagi sudah maghrib. Sebelum kita tutup, saya minta maaf dulu ya. Kalau saya minta maaf ke Pak Arif, kalau Mas Arif memaafkan, semua memaafkan, gitu. Itu kita tutup kajian sore ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan hafratul majlis. Subhanaka wa bihamdika. Astagfirullah.